Halo guys, kami dari kelompok 4. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat-sehat aja. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Diana Rahmawati, yang kedua Fama Saifur Rahman, yang ketiga Muhammad Rizky Faisal Akbar, yang keempat Rafli Reski Fauzan Syahril, yang kelima Stella Yunarista Putri. Kami akan mempresentasikan tentang perilaku rumah tangga dalam pasar input dan output. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang meliputi faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau hasil dari kegiatan produksi. Ada beberapa contoh perilaku pasar input. Yang pertama adalah masalah pilihan rumah tangga adalah masalah alokasi pendapatan terhadap sejumlah barang dan jasa. Yang kedua adalah perubahan harga dari salah satu barang atau jasa bisa mengubah keseluruhan alokasi. Permintaan atas barang-barang tertentu bisa meningkat, sementara permintaan atas barang-barang lainnya bisa menurun. Yang ketiga, selama rumah tangga memiliki pendapatan yang terbatas, baru setiap barang atau jasa tunggal sama dengan nilai barang atau jasa lain yang bisa dibeli dengan harga dan jumlah yang sama. Yang keempat, dalam batasan harga, pendapatan, dan kekayaan, keputusan rumah tangga akhirnya bergantung pada satu, preferensi, suka atau tidak suka. Yang kedua adalah selera. Ada pun beberapa contoh perilaku pasar output. Yang pertama adalah dalam pasar tenaga kerja ada trade-off antara nilai barang atau jasa atau yang bisa dibeli di pasar itu atau diproduksi di rumah tangga dan nilai dari waktu luang. Yang kedua, biaya oportunitas pekerjaan yang dibayar adalah waktu luang dan pekerjaan yang tidak dibayar. Yang ketiga, tingkat upah adalah harga atau biaya oportunitas dari manfaat pekerjaan yang tidak dibayar atau waktu luang. Yang keempat, perubahan tingkat upah memiliki efek pendapatan dan efek substitusi yang berlawanan arah. Yang kelima, peningkatan tingkat upah berarti satu, waktu luang lebih mahal atau efek substitusi. Yang kedua, lebih banyak pendapatan dalam waktu kerja yang sama, maka kemungkinan waktu luang meningkat atau efek pendapatan. Dari presentasi tadi, kami dapat menunjukkan bahwa di dalam proses produksi, faktor produksi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produk yang dihasilkan. Produk sebagai output atau keluaran dari proses produksi sangat tergantung dari faktor produksi sebagai input atau masukan. Dalam proses produksi tersebut, untuk memproduksi suatu barang atau jasa, perusahaan memerlukan sumber atau faktor produksi. Hal ini berarti nilai produk yang dihasilkan tersebut tergantung dari nilai faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksinya. Keterkaitan antara nilai produk output dengan nilai faktor produksi input dalam proses produksi itu disebut fungsi produksi. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.